Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis bicara soal fitur tambahan yang ya justru jadi merepotkan ya. Fitur yang harusnya membuat lebih oke, tapi malah menimbulkan masalah di sisi lain. Penulis bahas ini karena tadi kemarin mengalami masalah nih ya. Ada server mengalami blue screen. Server ini ada software RAID yang tujuannya kalau programnya nulis ke hard disk itu bakal nulis di dua hard disk sekaligus. RAID 1 ya, mirroring. Jadi hard disk 1 ini isinya akan sama persis dengan yang lain. Nah, ini ternyata mengalami masalah yaitu ketika filenya mengalami error terus komputernya restart. Nah, ternyata blue screen, dan penyebab blue screennya itu adalah karena ada sistem yang error yang kalau di cek disk itu langsung selesai. Solusinya apa? Ya coba diinstal Windows baru di hard disk yang lain di komputer yang sama. Wes jalan, terus sudah muncul Windowsnya, diinstali driver tersebut. Restart kan habis diinstali driver. Yang terjadi apa? Blue screen juga. Windows 100% baru, diinstali drivernya, crash juga. Nah, yang masalah adalah hard disk yang bermasalah, yang ada problemnya ini nggak bisa dibawa ke komputer lain. Jadi yang namanya RAID itu ya, RAID itu ya, itu kebanyakan sistemnya itu cuma bisa jalan di komputer itu sendiri. Mau dibawa ke komputer lain susah, nggak bisa dibaca karena formatnya sudah beda. Karena yang menyusun formatnya itu adalah dari controllernya. Dan untuk mau ngopi dari satu komputer ke komputer yang lain itu susah juga. Dan butuh apa coba? Butuh disket. Mungkin pada nggak tahu ya, server komputer yang kelas 2 GHz ya, Xeon. Komputer prosesornya untuk server. Nah, untuk install itu masih butuh disket. Untuk RAID macam-macam itu masih butuh disket. Ya jadi walau namanya Windows canggih ya, ternyata kalau untuk server mereka produknya primitif ya. Entah sekarang masih butuh disket atau enggak. Harusnya sih ya enggak lah ya. Terus gak nyekel software yang baru lagi. Mau sok zamannya USB sih mengandalkan disket, nulis ampun-ampunan lah. Jadi dibawa komputer lain nggak bisa. Ya untung aja. Linux bisa booting tanpa crash, dan Linux bisa baca driver cut rate-nya, RAID-nya bisa baca. Jadi untunglah hard disk-nya itu bisa dibetulkan dengan booting Linux, dengan booting Ubuntu di komputer tersebut. Penulis pakai Ubuntu 8. Maksudnya keluaran tahun 2008 ya. Memalukan sekali ya. Komputer Windows tapi benar nih bisanya pakai Linux, pakai Ubuntu. Nah, mengalami kasus seperti ini membuat penulis teringat dengan ya fitur-fitur yang membawa beban lah ya, membawa masalah di motor. Ya walau masalah mungkin ada yang ngomong ringan, ada yang ngomong berat, tapi ya
sayangnya ya ada beberapa fitur yang malah justru bikin masalah. Penyebabnya sama, developernya yang bagian mengembangkannya itu gak mateng gawe ini, nggak betul-betul diuji, ujinya kurang. Adanya bug di software driver Windows itu membuktikan developernya kurang teliti. Dan Linux tahu nggak? Linux itu drivernya ya lebih banyak yang hacking ya, coba ngira-ngira, reverse engineering lah katanya. Jadi software ini di disassembly, dikembalikan lagi ke bahasa asalnya. Ada yang dari exe jadi bahasa C, ada yang dari C jadi bahasa assembly. Dikira-kira, oh ini programnya lapo, hacking istilahnya. Dan banyak driver yang di Linux yang berdasarkan hacking tersebut. Walau beberapa ada yang disupport oleh pabrikan, karena ya sekarang banyak juga yang pakai Linux. Apalagi Android Linux, Mac BSD, Mac OS itu pakai BSD, Android itu pakai Linux. Jadi banyak dukungan ke Linux. Kok jadi ngomong gitu. Nah, yang di motor problem karena developer kurang meneliti juga menyebabkan masalah-masalah juga. Kalau di NMAX ini masalah smart key kan, smart key keren kan, smart key keren, tapi jadi nggak keren ketika tombol dol. Repot kan, yo apa cara nyalakan motor kalau tombol dol kan. Bukannya bikin motor enak dipakai, tapi malah bikin takut-takut. Engko pas dol. Bukannya bikin tentrem, tapi malah bikin khawatir. Belum lagi soal baterai gitu ya, sama kalau soal aki ya, baik di PCX ataupun NMAX ya. Pokoknya semua motor yang pakai sistem smart key. Jadi baterai aki itu pasti bakal cepat tekor. Katanya ada 1 tahun 3 kali 4 kali. Ada yang kasus parah, asalnya normal tapi semalam jadi ngedrop gara-garanya lupa matikan smart key-nya. Teknologi yang harusnya bikin lebih nyaman tapi malah jadi sumber petaka ya. Pas lagi butuh-butuh mau berangkat cedung, aduh akinya habis. Padahal kalau teknologinya bekerja dengan sempurna, wes enak wes. Mau berangkat langsung dadul, nggak usah ngelepono kunci atau apa, langsung budal gitu. Tujuannya pingin tambah nyaman tapi tambah ribet jadinya. Kalau di software itu dibuat RAID itu tujuannya harddisk satu rusak, yang lain masih tetap aman, tapi masalah terjadi ketika motherboardnya yang rusak, komputer nggak bisa nyala sama sekali. Harddisk ditaruh komputer lain gak kebaca, soro kan. Walau memang ada ya software khusus yang fungsinya adalah untuk merecover isi harddisk yang potolane RAID itu ya. Jadi ada software khusus yang bisa membaca khusus, tapi kebanyakan orang nggak tahu soal itu. Bahkan yang paling sederhana lah ya, setiap komputer itu ada bawaan RAID ya. Itu bisa disetel, tapi tetap sama aja dibawa komputer lain nggak mau dibaca.
di motor wah wis ada lagi soal apa itu kalau di Yamaha Connect. Yamaha Connect itu tujuannya untuk apa? Biar enak, bisa komunikasi HP, bisa apa lancar softwarenya. Tapi apa yang terjadi? Nggak fungsi, malah nggak kebaca. Terus malah kalau unitnya pakai yang model lama, baterainya cepat ngedrop. Apa-apaan itu? Sudah beli tujuannya untuk ambil fitur itunya doang. Ketika sudah diinstal Androidnya gak iso digawe lah, percuma lah. RAID tujuannya untuk biar aman hard disk, begitu dibawa komputer lain gak iso, ya sama aja lah ya. Jadi ya kadang teknologi itu apa ya, manis di depan tapi ya tidak memberikan apa yang dijanjikan. Contoh radiator. Apa sih fungsi radiator? Untuk mendinginkan loh. Tapi mengapa kok sampai motor masih mengalami overheat? Radiator kan fungsinya untuk mendinginkan. Harusnya kalau sudah ada radiator nggak pernah terjadi motor overheat. Tapi faktanya apa? Faktanya orang masih mengalami overheat. Biasanya sih merek Honda, tapi ya yang di motor Yamaha juga ada yang mengalaminya. Aneh kan? Teknologi untuk mencegah overheat malah jadi overheat. Justru motor yang nggak ada radiatornya yang nggak pernah mengalami overheat. Sama-sama 125 cc. Antara Mio 125 dengan Vario 125 yang ada radiatornya. Yang kena masalah overheat yang mana? Kan Vario toh. Ya itulah ya keanehan-keanehan yang ya orang itu jarang memperhatikan. Ya sebenarnya butuh enggak gitu. Belum lagi ada kasus kayak rembes gitu ya. Rembes itu kan rembes radiator itu kan mengerikan ya. Soalnya apa? Kalau airnya sampai habis, ya mesin nggak ada radiatornya, nggak ada pendinginnya. Apa yang terjadi kalau mesin nggak ada pendingin? Ya rusak lah ya. Padahal itu teknologi itu tujuannya adalah untuk biar motor itu bisa jalan, bisa lebih reliable. Tapi justru sistem pendinginnya ini yang bikin malah khawatir. Kan aneh. Masalah apa lagi ya? ABS. Kalau ABS ini mungkin di NMAX ya. Jadi ABS itu kan tujuannya biar ngerem itu pakem loh ya. Tapi ya nggak reliable di Yamaha NMAX ya terutama ya. Ada cerita NBR apa ABS itu. Jadi justru karena ada ABS, jadi malah muncul masalah. ABS-nya nggak fungsi. Dan apa yang terjadi ketika nggak fungsi? Orang malas benerin. Ya kali di bypass. Nah di bypass itu kan belum tentu aman toh ya. Sangat tergantung pada yang mengerjakan. Jadi ABS bukannya bikin motornya lebih reliable, lebih aman di jalan, tapi malah bikin masalah. Parah itu. Terus apa lagi ya?
teknologi yang ya sebenarnya nggak guna tapi malah menghalangi. Oh ya, VVA ini ya termasuk juga sih sebenarnya sedikit, karena ya di motor penulis ini VVA itu kan aktif di 6.500 rpm. Ternyata kalau di motor NMAX penulis ini dalam kondisi 100% standar, nggak ada modifikasi apa-apa, VVA aktif mulai dari kecepatan 40 km per jam. Jadi yang di aerok itu bener wis. VVA aktif 40 km per jam itu wis bener wis. Jadi apa yang terjadi? Ternyata tenaga malah ngedrop ketika VVA aktif. Padahal tujuan dari VVA itu adalah membuat tenaga itu makin sit. Nggak diharapkan tenaga malah ngedrop gitu. Jadi ketika tenaga ngedrop, nah itu pada problem. Ya mungkin lah kondisinya Indonesia nggak memungkinkan untuk VVA itu optimal, tapi ya developernya jelas nggak bisa mengembangkan dengan baik lah ya. Masa saya nggak tahu, masa saya nggak punya mesin dyno, masa saya nggak dilakukan dyno di Indonesia, dynonya di Jepang loh. Kondisi bensinnya beda, kondisi cuaca beda, oli mesin beda. Apalagi wes CBS, Combi Brake System. Combi Brake itu tujuannya apa? Nggak jelas ya, tapi klaimnya biar lebih aman, karena katanya ya, orang itu biasa ngerem belakang tok. Jadi kalau dikasih CBS, jadi depannya juga ikut ngerem. Cara kerjanya juga sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa sehingga kalau tuas remnya ditekan ya, yang tuas rem kiri itu rem belakang dulu yang harus mulai ngerem, nggak boleh depan dulu, harusnya belakang dulu mulai ngerem. Tapi entah mengapa diimplementasi di Honda Beat terutama, atau di Vario mungkin yang versi 125, justru malah sebaliknya, yang depan dulu. Apa yang terjadi? Jadi sangat mengerikan. Kalau dibelokkan kan, atau di jalan licin, orang itu kan lebih aman pakai rem belakang ya. Karena ban depan itu gripnya dipakai untuk belok juga. Nah ketika ABS-nya lagi error gitu, rem depan dulu yang fungsi. Jadi berbahaya kalau pakai di tikungan. Makanya ada beberapa orang yang pernah jatuh. Sudah banyak cerita. Istri penulis pernah, penulis kayaknya juga pernah, gara-gara CBS ini. Jadi ya kadang ya fitur itu tidak memberikan hal yang sesuai kita inginkan. Kadang malah justru nambah masalah. Sehingga kadang itu lebih aman beli versi yang gundulan, yang nggak ada fitur itu. Mungkin fitur ya. Tapi selama developernya tidak mengembangkan dengan baik, bukannya memberi nilai lebih, tapi malah justru kasih nilai kurang. Ya wis, topik nggak penting ya, cuma beberapa contoh teknologi-teknologi yang malah bikin motornya nggak reliable. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.